Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Mikro Konseling. Perkenalkan, nama saya Nabila Herman dengan NIM 230404501006 berperan sebagai konselor. Halo, perkenalkan nama saya Nurmala Saputri dengan NIM 230404502011 berperan sebagai konseling. Solution Focus Brief Counseling atau yang biasa kita sebut dengan SPBC, yaitu konseling yang menggunakan pendekatan postmodern yang berasumsi bahwa setiap individu itu sehat, mampu atau kompeten, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, ataupun mengkonstruksikan solusi-solusi sehingga individu tersebut tidak terus-menerus memusatkan perhatiannya pada problem-problem yang sedang ia hadapi. Namun, ia lebih fokus pada solusi yang bertindak dan mewujudkan solusi yang ia inginkan. Tujuan Solution Focus Brief Counseling ini adalah membantu konseling membangun, merancang, dan mengkonstruksikan solusi-solusi atas masalah yang dihadapinya dengan melakukan langkah-langkah yang lebih positif, konkret, spesifik, dalam kontrol, serta bahasa konseling. Adapun teknik yang kami gunakan yaitu teknik Exception Question, di mana teknik ini adalah sebuah metode dalam Solution Focus Brief Counseling atau disingkat dengan SFBC yang bertujuan untuk membantu klien ini untuk mengenali momen-momen ketika masalah yang mereka hadapi itu tidak ada. Nah, teknik itu fokus pada kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh klien, serta mengingatkan mereka bahwa tidak selalu itu mereka terjebak dalam masalah. Nah, selain itu, pertanyaan itu dirancang untuk mengidentifikasi pengalaman atau situasi di mana masalah ini tuh tidak muncul, sehingga klien itu dapat menyadari bahwa ada kemungkinan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, selanjutnya ada deskripsi kasusnya. Nah, di mana Mala ini tuh merasa sedih dan cemas karena hubungannya dengan sahabat dekatnya yang sudah terjalin sejak kecil ini mulai renggang. Nah, setelah sahabatnya itu memiliki teman baru, di mana mereka tuh sudah jarang berinteraksi seperti dulu, sehingga dan malah ini tuh kayak sering melihat sahabatnya untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman barunya, baik itu di media sosial maupun di dalam kehidupan nyata, sehingga ini tuh menimbulkan perasaan diabaikan dan tidak diinginkan, dan rasa bersalah juga, dimana malah ini khawatir bahwa perubahan ini tuh disebabkan oleh kesalahannya atau karena ia merasa bahwa dia ini bukan teman yang baik, sehingga perasaannya ini tuh membuat dia merasa kesepian dan tertekan, hingga membuat Mila ini datang ke ruangan bimbingan dan konseling itu untuk mencari arahan dari guru BK yang ada di sekolah tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Duduk Ki. Sebelumnya Ibu tidak mengganggu Jini waktu tak? Enggak Jina, tidak mengganggu Jiki waktunya Ibu, karena kebetulan juga lagi tidak ada Ibu kerja sekarang. Bagaimana kabar Nak? Alhamdulillah Ibu, lagi baik-baik Ji. Lagi baik-baik Ji. Tidak ada memang kelas tak hari ini Nak? Kebetulan Ibu jadi jam kosong, jadi itu Ibu berinisiatif untuk kesini, Masya Allah. Oh, Ibu dengar juga nama akhir-akhir ini lagi sibuk ini sama organisasi tak? Iya Ibu, karena kan kebetulan saya ini anak posisi Ibu, dan kayak lagi dekat juga ulang tahun sekolah, jadi itu jadi panitia organisasi kan, jadi agak sibuk sedikit Ibu. Tapi bisa Ki atur waktu tadi antara belajar sama organisasi. Alhamdulillah Ibu, bisa aja. Alhamdulillah.
Ih, Masya Allah, kerennya nak malah bisa keseimbangkan waktu tak antara organisasi dan juga belajar. Iya Bu, terima kasih. Iya, sebelumnya nak sudah nyaman kita rasa duduk tak? Tidak, iya Bu, Oh, iya. perbaiki dulu. Iya, boleh. Supaya lebih nyaman kita juga sebentar bercerita tak? Iya Ibu. Jadi begini Bu, Iya, mau cerita. boleh. Tapi sebenarnya tuh Ibu tahu aja tentang apa yang akan kulakukan ke depannya. Tapi kurasa masih butuh arahan. Jadi itu Mil berinisiatif Kak untuk cerita ke Ibu. Bisa Ibu cerita tuh. Boleh Jina, cerita saja. Tapi toh Ibu, kira-kira kalau cerita kayak ini tidak disebar-sebar aja atau kayak tidak diketahui aja. Ih, kenapa Ki mau diketahui? Oh, jangan Ki khawatir nah, karena cerita itu dijamin bakalan dijaga rahasianya karena dalam konseling itu memang ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi cerita anak maling itu tidak bakalan tersebar ke guru-guru lain. Bisa Ki juga tanya ke teman-teman, tentu sejauh tidak ada dia tersebar ceritanya. Iya Bu, tapi itu Bu kalau cerita gini adakah batasnya itu waktunya? Oh, untuk waktu satu sesi itu nak 40 menit. Tetapi kalau memang nak malah ingin sesi selanjutnya Ibu bisa buatkan lagi nantinya. Oh iya Ibu. Jadi begini Bu ceritaku. Akhir-akhir ini tuh Ibu merasa sedih Kak karena tuh Ibu punya teman dekat sahabat yang memang dari kecil itu Ibu kayak menjauh nih menurutku kurasa kayak renggang kurasa hubunganku. Oh, jadi nak malah ini merasa hubungan tak sama teman tak ini sudah semakin renggang nih. Iya Ibu. Oke, jadi sebelumnya nak ini memang satu sekolah sama teman tak? Kebetulan Ibu mulai ngomong dari TK sampai SMA, sekarang selalu ke satu sekolah. Kalau satu kelas sekarang Ibu sudah beda kelas dan baru Pak ini beda kelas, selama ini selalu dia satu kelas. Kenapa nak malah merasa hubungan tak itu sama teman tak sudah semakin renggang? Karena Ibu mungkin punya teman baru dan kulihat atau Ibu di media sosialnya atau di kehidupan nyata memang kayak lebih bahagia sama teman barunya. Mungkin Ibu karena beda kelas maka kapan dan saya juga ini kapan bukan ke teman yang baik. Jadi nak malah ini menyalahkan diri tak sendiri karena teman tak ini menjauh. Ini nak malah kalau Ibu boleh tahu punya teman juga dekat di kelas tak? Punya aja iya Bu, dua tapi kurasa ini tuh temanku yang tuh kayak dekat banget lah karena kan Ibu dari kecil memang. Betul. Akhir-akhir ini memang nggak pernah chattingan sama sahabat yang dari kecil. Iya Ibu, jarang. Oke. Atau mungkin kapan Ibu begitu temanku karena saya ini cuma beban aja. Sejak kapan merasa diri itu sebagai beban? Ya sejak ini karena semenjak menjauh nih jadi mungkin merasa kalau mungkin ini temanku capek nih kapan dong jadi menjauh dari saya padahal ya itu sangat berarti Ibu bagi saya. Nah malah sekarang merasa kesepian ya? Iya Ibu. Oke, jadi tapi sebelum itu pernah memang punya momen dimana meskipun sudah renggang hubungan tak sama dia tapi tetap bisa sama-sama. Kapan nih Ibu? Pernah Ibu, waktu itu tuh Ibu sakit Kak dan datang gitu ke rumah Jamuka dan waktu itu Ibu sharing dia sama dan itu tuh Ibu merasa aja kalau temanku ini peduli banget sih sama saya tapi semenjak setelah itu kayak be aja aku rasa Ibu. Apa yang kita rasakan waktu tak najenguk itu teman tak? Merasa bahagia Kak Ibu karena kan aku rasa kayak wah temanku ini masih anggap aja masih peduli sama saya. Jadi memang ada momennya di mana memang waktu itu sakit masih ditelak juga dan jenguk teman tak. Iya.
Oh, jadi hari ini kita fokus dulu untuk cari momen-momen seperti itu ya dalam hidupnya Mala, supaya kita juga bisa cari tahu solusi yang terbaik. Oh iya ibu. Oke. Tadi Nak Mala bilang hubungan kalian itu sudah semakin renggang kan? Iya. Jadi adakah lagi momen seperti itu dalam hidupnya Nak Mala? Andi. Oh anu ibu, pas di kantin biasa. Nah, siapa aja tahu, nah siapa-siapa aja Biasa jadi temanku. ketemu. Iya ibu, biasa aja ketemu di kantin. Iya. Cuman toh apa di kayak jarang mbak ibu, kan dulu kayak sering kak makan 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 bersama-sama. Iya. Sekarang ibu tidak sesering dulu. Jadi itu terakhir kali kita ketemu sama teman itu di kantin. Iya ibu. Oh, jadi meskipun sudah tidak sering lagi ketemu seperti dulu, tapi memang ada momen di mana kalian itu masih bisa sama-sama toh. Menurut Nak Mali ini, apa yang menyebabkan kalian itu bisa tetap baik-baik saat itu? Mungkin ibu karena dulu kayak tidak terlalu khawatir ya kalau ini temanku bakalan ditinggal kan, dan santai-santai aja hadapi. Oh, jadi ketika Nak Mala ini lebih santai dan juga tidak khawatir lagi, Nak Mala ini tidak menyalahkan diri sendiri lagi. Iya ibu. Oke, berarti apa yang harus kita lakukan agar hubungan kita ini bisa tetap lebih baik? Mungkin ibu harus ke kapang itu kayak lebih santai. Iya. Dan kayak harus kayak juga cari kebahagiaanku sendiri dan tidak terlalu khawatir untuk tinggal kato, karena kan ada itu pepatah bilang setiap orang ada masanya dan setiap Iya. masa ada orangnya toh ibu. Dan apalagi dia bu, mungkin kapang bagaimana ibu menurut tak kalau kayak kutanya gitu temanku tentang apa yang kurasa selama ini bu? Boleh, Ibu juga setuju dengan Mala. Karena memang ketika kita itu sudah tidak terlalu khawatir lagi overthinking tentang kenapa sih dia berubah-berubah, itu artinya kita bisa jadi lebih merasa lega. Dan terkait dengan kita komunikasikan ke teman itu juga sudah merupakan hal yang bagus Mi, karena supaya temannya Mala ini juga bisa tahu apa yang Mala rasakan. Karena bagaimana teman tak bisa tahu kalau kita tidak bercerita toh, jadi kita komunikasikan saja bersama dia. Kira-kira kapan Nak Mali ini berencana untuk komunikasi sama teman tak? Mungkin ibu besok atau agak baik pikir rasa lagi perasaanku toh sedikit, karena kan ini lebih baik malah lagi tapi bukan lagi yang lebih baik lagi ibu. Boleh kasih tenang nih dulu diri kita. Iya ibu. Sebelumnya Nak Mali ini memang sudah punya kayak to-do list yang mau dilakukan sama teman tak nantinya? Tidak ada Pia bu. Belum ada. Iya ibu. Mungkin Nak Mala pikir dulu, kalau misalnya kita dikasih kesempatan untuk bisa lagi akrab sama temannya Nak Mala ini mau kemana sama teman tak? Mungkin kapan ibu mau ke Malino pergi makan mie di sana sama-sama toh, dan pergi ke pantai, pergi lagi ke Cuan ibu. Oke. Apa yang Mala rasakan ketika Mala bisa pergi sama teman tak lagi? Mungkin merasa kak lebih tenang, lebih bahagia lagi bu, karena kan hubunganku mungkin bisa lagi untuk kembali akrab. Iya, Masya Allah. Jadi itu memang bisa kita coba untuk buat lagi lista setelah kita bicarakan sama teman tak, dan cari waktu luang. Iya ibu, karena akhir-akhir ini memang sibuk ya. Iya. Oh, dan memang bukan salahnya Nak Mala ini kalau menjauh kita mentak. Memang mungkin dia juga lagi sibuk kita sama seperti Nak Mala yang sekarang sibuk dengan organisasinya. Iya bu, karena itu temanku masuk juga organisasi desanya. Iya, jadi itu mungkin masalah waktu juga Jadi coba kita bicarakan dulu sama teman tak. Setelah kita bicara dan masih butuh lagi teman cerita, ayo ke ibu yang akan bantu. Iya ibu. Jadi bagaimana nih sekarang yang kita rasa? Alhamdulillah ibu merasa lebih lega mak, karena apa yang memang kurencanakan ternyata juga menurut tak bagus sih ibu, dan dapat lagi saran baru tentang itu yang buat itu list ibu.
dan nanti ku komunikasikan lagi sama itu temanku. Makasih nah ibu karena mau ki dengar ceritaku, mau ki dengar keluh kesahku dan dikasihkan juga saran-saran. Iya, sama-sama nak. Dan ibu yakin pasti malah bisa perbaiki lagi hubungan tak sama teman tak. Iya ibu doakan karena Iya, ibu selalu doakan nak Mal. ibu pamit ngapain ibu karena bunyi juga Ben. Iya, hati-hati kina di. Iya ibu.